Coba Anda bayangin skenario ini sebentar. Anda baru aja menang lotre raksasa. Oh, impian semua orang nih. Bener, angkanya tuh nggak main-main, triliunan rupiah. Tiket kemenangannya udah ada di tangan Anda. Pasti udah mulai ngebayangin mau beli rumah atau mobil apa kan? Tepat banget. Tapi, tepat sebelum Anda melangkah ke kasir buat nyairin tiket itu, tiba-tiba ada percikan api kecil. Waduh, Dan tiket itu kebakar jadi abu tepat di depan mata Anda. itu sih nyesek banget ya. Banget. Perasaan ngelihat kekayaan luar biasa menguap gitu aja ke udara secara harfiah, nah itu dia realitas finansial yang bakal kita bedah hari ini. Itu analogi yang pas banget sih. Dan buat kasus yang mau kita bahas sekarang, kita nggak lagi ngomongin kiasan orang biasa. Skala negara ya. Benar, kita ngomongin skala kekayaan global yang ngerakin mesin ekonomi sebuah negara adidaya. Oke, ini narik nih. Jadi gini, di bulan Maret tahun 2026 ini, 100 perusahaan minyak terbesar di dunia, termasuk raksasa multinasional kayak Gazprom dari Rusia, Ya? mereka itu sebenarnya lagi duduk manis, nungguin potensi keuntungan yang luar biasa masif. Proyeksinya nyentuh 23 miliar dolar AS. Tunggu, 23 miliar dolar. Kenapa bisa setinggi itu angkanya? Karena pasar global emang lagi panik. Kan ada krisis pasokan minyak global gara-gara konflik di Iran. Oh, teori ekonomi dasar ya. Pasokan terhambat, otomatis harga minyak meroket tajam. Tepat. Seharusnya ini jadi durian runtuh buat negara eksportir minyak kayak Rusia kan? Iya dong. Ibaratnya mereka tinggal buka keran aja, terus biarin uangnya ngalir masuk. Tapi, disinilah kita nemuin paradoks finansial yang benar-benar mencengangkan. Gimana tuh? Dari seluruh potensi keuntungan raksasa tadi, Rusia justru dilaporin kehilangan 40% dari pangsa keuntungannya. 40%. Wow, itu angka yang gede banget. Gede banget. Kita ngomongin hilangnya kapasitas buat mengekspor minimal 2 juta barel minyak per hari. 2 juta barel sehari. Iya, setiap hari. Gila. Tapi yang bikin situasi ini bersejarah kan soal bagaimana kerugian itu bisa terjadi kan? Bener banget. Hilangnya duit sebanyak itu bukan karena harga saham anjlok di Wall Street, Terus? bukan karena sanksi ekonomi atau semacam resolusi PBB gitu. Sama sekali bukan. Bukan juga karena mesin kilangnya rusak sendiri. Jadi karena apa? Kehancuran finansial miliaran dolar ini murni disebabkan oleh armada mesin yang relatif sangat murah. Mesin murah, maksudnya drone. Iya, rentetan lebah robotik. Semacam gelombang demi gelombang drone jarak jauh Ukraina yang ngehancurin infrastruktur energi paling vital milik Rusia. Ah, masuk akal. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Buat Anda semua yang lagi dengerin. Halo semuanya. Tumpukan materi yang ada di meja kita hari ini tuh laporan intelijen dan berita terkini per pertengahan April 2026. Laporan ini merinci banget soal gelombang serangan drone Ukraina itu ya. Benar, dan juga keruntuhan titik-titik vital ekonomi Rusia, plus ancaman balasan Kremlin ke jantung Eropa. Tapi, ada satu hal yang harus kita sepakati dulu nih. Aturan main kita ya. Ya, kita semua tahu, apalagi buat Anda yang ngikutin isu geopolitik, konflik ini tuh super kompleks. Banyak penderitaan, dan muatan politisnya panas banget. Sensitif banget emang. Jadi kita tegasin dari awal, kita di sini bukan buat memihak siapapun. Kita juga nggak lagi berkhotbah soal siapa yang benar atau salah. Setuju. Misi kita murni bedah angka, logistik, strategi militer, dan fakta dari sumber-sumber yang ada. Kita netral. Tepat. Kita cuma mau lihat bagaimana strategi perang asimetris ini bekerja di lapangan. Murni observasi aja. Sip, kita bakal fokus ke mekanismenya. Gimana sih teknologi murah bisa ngelumpuhin infrastruktur miliaran dolar? Oke, mari kita bedah ini dari fondasinya dulu. Tiba-tiba aja Ukraina punya kapasitas buat nyerang lewat udara jarak jauh. Dalam skala masif pula. Nah pertanyaannya, dari mana asal senjata-senjata ini? Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov bilang kalau kapasitas produksi domestik mereka naik. Naiknya luar biasa loh. Ya, laporannya bilang lebih dari 50 kali lipat sejak awal invasi. Tapi jujur nih, pas saya baca itu saya agak skeptis. Kenapa tuh? Ya gimana, 50 kali lipat di negara yang lagi perang. Infrastruktur listrik mereka aja sering diserang rudal. Memang kedengarannya mustahil sih. Kan logistik pabrik tuh butuh listrik yang stabil. Jangan-jangan ini cuma retorika aja buat naikin moral prajurit. Skeptisisme yang wajar banget. Kalau Anda ngebayangin pabrik senjata tradisional yang gedungnya segede gaban, ya pasti mustahil. Pabrik gede gampang kelihatan satelit kan? Bener, tapi cara mereka nggak gitu. Rahasianya tuh di desentralisasi total. Desentralisasi, jadi dipecah-pecah gitu.
Iya, mereka mecah produksinya ke fasilitas-fasilitas kecil, kayak garasi bawah tanah atau bengkel tersembunyi yang tersebar di seluruh negeri. Oh, wow. Pantesan susah dilacak. Terus komponennya banyak pakai barang komersial yang dijual bebas di pasar global, baru deh dirakit di dalam negeri. Jadi ini lebih kayak jaringan startup perangkat keras ya, bukan pabrik industri zaman dulu. Tepat sekali. Itu juga ngejelasin perayaan Hari Pembuat Senjata mereka baru-baru ini. Oh iya, Presiden Zelensky kan sempat ngerilis video di acara itu ya. Dia mamerin 56 jenis senjata buatan Ukraina. Dan 31 diantaranya itu drone? Nah, ini narik nih. Tapi ada pertanyaan kritis. Negara barat kayak Amerika atau Jerman kan udah ngirimin senjata canggih. Iya, nilainya miliaran dolar. Tunggu, jadi kenapa mereka capek-capek ngabisin energi buat ngebangun industri lokal dari nol? Kenapa nggak pakai yang dikasih barat aja? Karena bantuan barat itu selalu sepaket sama aturan yang mengikat tangan mereka. Aturan gimana maksudnya? Secara politis, barat tuh takut banget sama eskalasi nuklir atau perang dunia ketiga. Jadi aturannya selalu, ini senjata kami, tapi jangan ditembakin ke wilayah Rusia. Jadi nggak boleh dipakai nyerang masuk ke perbatasan Rusia ya? Sama sekali nggak boleh. Dan Ukraina sadar, kalau mereka cuma bisa bertahan di tanah sendiri, mereka bakal kalah perang atrisi. Kalah jumlah, populasi, dan sumber daya dong. Benar. Makanya mereka butuh kemandirian strategis. Kalau senjatanya buatan lokal, nggak ada politisi di Washington yang bisa ngelarang mereka nekan tombol peluncuran. Masuk akal banget, mereka butuh kebebasan operasional. Dan sekarang mereka punya itu. Tapi pas mereka udah bebas nyerang, kenapa yang dibidik malah kilang minyak sama pelabuhan? Nah, itu strategi intinya. Maksud saya, insting militer kan harusnya ngehancurin pangkalan udara atau markas komando gitu. Nyerang infrastruktur komersial tuh kayak nggak langsung kena sasaran. Justru sebaliknya, itu sasaran paling presisi. Ini pergeseran taktik yang krusial banget. Pergeseran ke arah perang ekonomi. Itu didanai dari ekspor energi mereka. Oh, jadi kalau mau ngeberhentiin tanknya, potong aja uang bensinnya. Bener. Zelensky bahkan bilang serangan jarak jauh ini sekarang udah jadi rutinitas, bukan hal sensasional lagi. Target utamanya bikin Rusia bangkrut. Disinilah bagian yang sangat menarik buat dibedah. Kalau kita lihat data, dari akhir Maret sampai awal April 2026, efeknya gila banget. Kerusakannya sangat masif. Ini bukan sayatan kecil lagi. Ibaratnya nih, buat Anda yang dengerin, Ukraina sadar mereka nggak bisa menang adu panco lawan Rusia di atas meja. Terus apa yang mereka lakuin? Alih-alih maksa adu panco, mereka nyelinap ke bawah meja, bawa gergaji, terus motong kaki-kaki mejanya satu persatu. Analogi yang brilian. Langsung motong pembuluh darah ekonominya. Coba, kita lihat pelabuhan Baltik, Primorsk, dan Ust-Luga. Ini kan pintu gerbang utama ekspor minyak Rusia. Betul. Dan dari citra satelit independen, kerusakannya bikin nahan napas. Primorsk dilaporkan kehilangan 40% kapasitas penyimpanannya kan? Iya, dan Ust-Luga hilang 30%. Bayangin aja puluhan tangki baja raksasa yang hangus dan bengkok. Tapi yang paling berasa tuh efek dominonya ke pelayaran internasional. Oh, itu drastis banget. Pejabat maritim Finlandia yang mantau lalu lintas di sana ngelaporin penurunan yang parah. Dari yang biasanya 40-50 kapal tanker per minggu, sekarang sisa kapal-kapal individual aja. Dan itu murni karena kalkulasi resiko. Coba, kalau Anda pemilik kapal atau asuransi, berani nggak nanggung kapal yang berlabuh di pelabuhan yang tiap malam dihujani peledak? Nggak berani lah, premi asuransinya pasti meroket tajam. Makanya ngambil minyak dari Rusia udah nggak menguntungkan lagi. Dan ketakutan itu valid banget. Ingat nggak kejadian dramatis tanggal 5 April kemarin? Ah iya, insiden kapal Aframax. Kapal Aframax ini gila gedenya. Panjangnya bisa nyamain 3 lapangan sepak bola. Kapal raksasa itu akhirnya berani merapat di Ust-Luga setelah berhari-hari pelabuhan lumpuh. Krunya pasti mikir, wah keadaan udah aman nih, mari kita isi minyak terus kabur. Tapi malamnya, Ukraina nyurang lagi. tepat. Dan mereka pinter. Mereka nggak nyerang kapalnya langsung. Mereka ngebakar 3 tangki penyimpanan raksasa di sebelah kapal itu. Masing-masing tangki itu kapasitasnya 20.000 meter kubik loh. Gila, 60.000 meter kubik minyak mentah meledak jadi pilar api tepat di depan kapal. Pesan psikologisnya dapat banget. Intinya fasilitas ini nggak aman. Jangan berani datang. Dan itu baru di satu lokasi. Di hari yang sama, serangan paralel juga ngehantam fasilitas terminal minyak
Sheskaris di Laut Hitam. Yang dioperasikan Transnev itu ya? Benar. Plus dermaga di Primorsk juga diserang. Industri ngestimasi malam itu aja minyak senilai 200 juta dolar AS menguap jadi abu. 200 juta dolar hilang dalam semalam. Bahkan fregat pembawa rudal Rusia, Admiral Makarov, ikut rusak dalam kekacauan itu. Hal yang sangat memukau di sini adalah jangkauan geografisnya. Mereka nggak cuma nyerang di perbatasan aja. Iya, jangkauannya gila. Mereka ngehantam kilang di Bashkortostan. Itu jaraknya 1.200 km dari perbatasan loh. Jauh banget itu. Ibaratnya nerbangin drone berbahan peledak dari Jakarta hampir ke ujung Pulau Sumatera, tanpa ketahuan sama sekali. Nggak cuma itu, mereka juga ngehantam pabrik amonia di Volga dan terminal minyak terbesar di Crimea, di Feodosia. Ini bawa kita ke satu pertanyaan besar. Analis pertahanan pada bingung, Rusia ini kan punya militer konvensional terkuat. Mereka punya sistem rudal pertahanan udara S-400 yang ditakutin dunia kan? Nah itu dia. S-400 ini kan katanya bisa nembak jatuh jet tempur siluman. Terus kok kawanan drone seukuran motor bebek yang terbang pelan bisa lolos sejauh 1.200 km? Mari kita bedah fisikanya. Sistem kayak S-400 itu dirancang buat nangkep benda logam besar yang terbang super cepat dan tinggi. Kayak rudal balistik atau jet F-16 gitu ya? Iya, radar tuh gampang mantul dari material logam kayak gitu. Tapi drone Ukraina ini beda banget. Bedanya gimana? Mereka terbang sangat rendah, di bawah garis pandang radar, terus bergeraknya lambat, dan bodinya dari plastik atau serat karbon. Oh, material komposit ya? Berarti sinyal radarnya nggak mantul dong? Sangat minim. Buat radar militer, kawanan drone ini sering dikira cuma gerombolan burung lewat. Ah, paham. Jadi radarnya nggak dirancang buat profil ancaman kayak gini? Benar. Dan ada faktor biaya juga. Laporan ISW bilang Rusia belum ngerahin tim pencegah drone yang murah. Karena kalau pakai S-400 kemahalan ya? Bayangin aja, nembak jatuh drone seharga puluhan ribu dolar pakai rudal yang harganya jutaan dolar. Itu sih resep cepat buat bangkrut. Makanya, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Vlas Kresnov, bilang Rusia itu logistiknya nggak sanggup produksi pertahanan udara yang cukup. Buat ngelindungin arena mereka yang luas banget itu ya? Persis. Ada foto bocor yang nunjukin Rusia sampai masang rudal udara ke udara di atas truk kargo biasa. Improvisasi yang putus asa banget. Itu nunjukin kalau mereka emang kewalahan. Buat Anda yang dengerin, bayangin aja. Nyoba ngelindungin rumah super mewah yang gedenya sekota. Tapi CCTV-nya rusak dan alarmnya dari kaleng bekas. Analogi yang lumayan pas. Emang geografi itu sekarang jadi kutukan buat mereka. Padahal dulu daratan luas Rusia itu pertahanan terbaik ya, yang ngalahin Napoleon. Dan Hitler juga, jarak jauh bikin logistik musuh hancur. Tapi di era drone ini, luas wilayah itu jadi titik lemah fatal. Karena terlalu banyak kilang dan pipa yang harus dijaga. Benar, Ukraina ngeksploitasi kelemahan geometri ini habis-habisan. Kalau dihubungin ke gambaran yang lebih besar nih, Kremlin kan pasti panik dan nggak tinggal diam dong. Mereka pasti nyoba motong pasokan dari akar. Apa mereka ngincer pabrik di Ukraina? Kan pabriknya tersembunyi, jadi Kremlin nyoba ngintimidasi penyedia dana utamanya, yaitu Eropa. Oh, lewat diplomasi ya. Kementerian Pertahanan Rusia ngeluarin peringatan keras ke Eropa karena ngebantu produksi drone Ukraina. Mereka pakai bahasa klasik, ngancem kalau ini bakal narik Eropa ke konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Wah, ancaman eskalasi serius nih. Apakah ancaman ini bikin negara Eropa mundur? Kalau logikanya sih, politisi pada takut ya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Malah nantangin ya. Kita lihat investasi Eropa minggu ini. Jerman langsung ngucurin 300 juta euro buat senjata jarak jauh. Ditambah 5.000 unit drone serang jarak menengah loh. Gila. Norwegia juga nyuntik 560 juta euro. Belanda 248 juta, dan Belgia 85 juta euro. Uang miliaran ini langsung masuk ke industri Ukraina, tepat di saat Rusia nyoba matiin itu. Padahal Dmitry Medvedev udah ngancam loh. Dia bilang daftar perusahaan Eropa ini jadi target potensial buat angkatan bersenjata Rusia. Ya, eskalasi ketegangannya makin tinggi. Eropa seolah bilang, mau nargetin pabrik kami, oke, kami gandain dana senjatanya sekalian. Jadi, apa dong makna dari semua ini buat masa depan perang tersebut? Kesimpulannya jelas, perang ini udah berevolusi. Bukan lagi soal ngerebut tanah meter demi meter. Tapi jadi perang atrisi ekonomi dan teknologi ya? Bener banget. Keberhasilan Ukraina hancurin infrastruktur energi ngebuktiin satu hal penting. Apa tuh?
Teknologi murah yang diproduksi massal secara lokal bisa ngelumpuhin pendapatan utama negara adidaya. Visi Zelensky terbukti, kebangkrutan finansial yang bakal neken Rusia. Wow, luar biasa. Kita udah bedah anatomi dari serangan-serangan ini. Kepada Anda yang udah nemenin kami, terima kasih banget. Terima kasih udah dengerin eksplorasi kita hari ini. Tapi sebelum kita udahan, ada satu pikiran provokatif nih. Kalau kawanan drone murah buatan lokal bisa dengan gampang lewatin sistem pertahanan negara adidaya, Dan ngelumpuhin infrastruktur energinya. nah, apa artinya ini buat keamanan fasilitas vital atau kilang minyak di negara kita sendiri? Ancaman yang nyata banget buat seluruh dunia. Apa era pertahanan militer tradisional emang udah resmi usai? Sesuatu buat Anda renungin sendiri. Sekali lagi, makasih udah gabung bareng kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.